kelas 11 IPA SMA Metodis 5 Medan. Hari ini kita belajar integral tertentu atau integral tentu. Sebelumnya kita belajar integral tak tentu. Nah, pada integral tak tentu, hasil integralnya selalu kita tambahkan dengan konstanta. Kita simbolkan kemarin dengan C. Nah, kali ini kita belajar integral tertentu di mana ada fungsi fx kontinu pada interval A sampai B. Oke, ulangi. Ada fungsi fx kontinu dari x sama dengan A hingga x sama dengan B. Dan fx besar seperti ini adalah antiturunan dari fx. Maka integral A sampai B fx dx sama dengan fx dalam batas A sampai B. Hasilnya nanti fb kurang fa. Nah, ini nanti akan kamu pahami ketika kita mengerjakan soal-soal. Nah, bagian fx yang huruf f-nya kecil ini kita sebut dengan integran. Oke. Nah, kemudian tentu fx ini adalah turunan dari fx besar ini. Ya, karena itulah maka hasil integral dari fx dx adalah fx, kan begitu ya. Karena turunan adalah atau integral adalah anti turunan. Jadi turunan dari fx ini adalah fx yang ini. Sehingga kalau kita integralkan fx ini terhadap dx, maka hasilnya tentu fx yang besar ini. Oke. Nah, kemudian A dan B disebut batas-batas pengintegralan. A adalah batas bawah, kemudian B adalah batas atas. Nah, sebenarnya ini kita seperti menjumlah dari batas bawah hingga batas akhir dari sebuah fungsi sebenarnya. Oke. Nah, kemudian nanti bagaimana penyelesaiannya adalah dalam bentuk seperti ini. Nah, supaya makin paham, kita masuk ke contoh soal berikut ini. Integral dari minus 1 sampai 2, batas bawahnya minus 1, batas atasnya 2. Fungsi yang akan diintegralkan atau integrannya adalah x kuadrat tambah x kurang 2. Integralnya terhadap dx. Hasilnya apa? Nanti hasilnya adalah sebuah konstanta, di sini sebuah bilangan. Oke. Nah, kita integralkan ini seperti biasa. Integral dari x pangkat 2 kan sepertiga x pangkat 3. Tambah integral dari x kan setengah x kuadrat. Bisa ya mencari integralnya ya. Integral dari minus 2 adalah minus 2x. Kamu jangan menggunakan tambah c lagi. Oke. Nah, kemudian hasil integralnya ini dalam batas minus 1 sampai 2. Oke, caranya adalah substitusi 2 ke semuanya dulu, baru kurangkan dengan substitusi minus 1 ke semua x-nya. Perhatikan, 2 dulu, sepertiga kali 2 pangkat 3 tambah setengah kali 2 pangkat 2 kurang 2 kali 2. Sudah kita substitusi 2 untuk semua x. Kemudian kurang, tentu dalam kurung. Substitusi lagi, x sama dengan min 1. Sepertiga kali min 1 pangkat 3 tambah setengah kali min 1 pangkat 2 kurang 2 kali min 1. Oke. 2 pangkat 3 adalah 8. Ini 8 per 3 tambah 2 pangkat 2, 4. 4 dibagi 2, 2. Kurang 4, kurang dalam kurung, min 1 pangkat 3 adalah min 1 kali sepertiga, min sepertiga. Min 1 pangkat 2 adalah 1, 1 kali setengah, setengah. Min 2 kali min 1 adalah 2. 8 per 3, 2 kurang 4, minus 2. Minus kali minus jadi tambah sepertiga. Minus kali setengah, minus setengah. Minus kali 2, minus 2.
Oke, 8/3 tambah 1/3 adalah 9/3. 9/3 adalah 3. Sehingga hasilnya adalah 3 kurang 2 adalah 1. 1 kurang 2 adalah minus 1. Minus 1 kurang setengah adalah minus 1/2 atau minus 3/2. Oke, paham ya? Jadi melakukannya seperti itu. Atau kalau kamu pintar aljabar supaya tidak terlalu repot menulis 2 kali, kamu boleh lakukan seperti ini. Oke, saya tulis di atas biar nampak bersamaan dengan hasil integralnya tadi. Perhatikan tekniknya ya. Jadi kita mencari faktornya sebenarnya. Jadi kita buat begini, 1/3 kali kan di sini sebenarnya 1/3 ada, di sini pun ada 1/3. Jadi sekali aja kita tuliskan 1/3, artinya mencari faktor 1/3 di sini dengan 1/3 di sini ada. Kemudian kita lakukan substitusi di 2 pangkat 3 operasi kurang. Oke, ini operasi kurang yang ini ya. Lalu min 1 pangkat 3 lagi. Min 1 pangkat 3. Selesai untuk yang ini. Kemudian tambah setengah kali. Lagi 2 pangkat 2 kurang minus 1 pangkat 2. Ini kenapa saya buat dalam kurung? Karena minusnya ikut dipangkatkan ya. Satu lagi minus 2. X-nya ganti dengan 2 dulu. Kurang. Kemudian ganti dengan minus 1. Oke, kemudian kita selesaikan 1/3 kali 2 pangkat 3 8 kurang min 1 pangkat 3 kan min 1. Tambah setengah kali 2 pangkat 2 4 kurang min 1 pangkat 2 kan 1 kurang 2 kali 2 kurang 1 3. 8 kurang 1 9. 9 dibagi 3 3 tambah 4 kurang 1 adalah 3. 3/2 minus 2 kali 3 adalah minus 6. 3 kurang 6 adalah minus 3 tambah 3/2. Hasilnya adalah 2 kali minus 3 minus 6 tambah 3/2. Hasilnya minus 3/2. Sama hasilnya ya. Oke, sebelum kita membahas soal-soal, kita masuk dulu ke sifat-sifat integral tentu. Nah, sifat-sifat umum integral tentu ini sebenarnya sangat menarik, apalagi kamu nanti suatu saat akan ujian UTBK untuk SBMPTN. Karena apa? Sering sekali persoalan untuk ujian UTBK tidak lagi menyelesaikannya persoalan seperti ini. Ya, kalau seperti ini yang jadi soal di UTBK tentu semua akan lulus. Nah, sering sekali nanti terkait dengan sifat-sifat dari integral tentu ini. Nah, sifat yang pertama, integral dari A sampai B dari kfx dx adalah konstantanya di luar K, integral A, B, fx dx, di mana K konstanta. Tidak apa-apa sebenarnya di contoh soal ini sudah langsung, atau kita buat contoh soal di sini tadi tidak ada konstanta yang mengikat mereka. Jadi kalau misalnya ada begini, integral, saya buat langsung di sini, integral 1 sampai 2 dari 5x pangkat 2 dx, ya boleh saja kamu buat 5 kali integral 1 pangkat 2 x kuadrat dx. Sehingga 5 kali, nah x kuadrat ini integralkan berarti 1/3 x pangkat 3 dalam batas 1, 2. Nah, kemudian nanti gunakan cara yang seperti tadi. Hasilnya ini nanti diperoleh seperti ini, 5 kali 1/3 kali 2 pangkat 3 dulu kurang 1 pangkat 3. 2 pangkat 3, 8. 8 kurang 1, 7. 7/3 kali 5. Oke, ini kan 8 kurang 1, 7. 7/3 kali 5. 5 kali 7, 35/3. Itu misalnya contoh soalnya. Boleh juga tidak kita keluarkan 5-nya seperti ini. Langsung aja hasil integralnya 5/3 x pangkat 3. Boleh seperti itu. Ya, tetapi ya sifat ini tetap harus kita pelajari. Ya, karena nanti ada soal terkait itu harus kita pisah supaya bisa misalnya soal itu kita jawab. Nah, kemudian integral dari A sampai A fx dx ya tentu 0. Kalau batas bawahnya A, batas atasnya juga A. Kemudian sifat integral tentu yang ketiga, integral A sampai B fx plus minus gx dx boleh kamu pisah.
integralkan dulu A sampai B fungsi ini, tambahkan atau kurangkan kalau operasi kurang, A sampai B juga Gx dx. Ya sebenarnya ini pun boleh kamu tulis seperti itu. Integral minus 1 sampai 2x kuadrat dx tambah integral minus 1 sampai 2x kurang integral minus 1 sampai 2 dari 2 dx. Nah, satu-satu kamu integralkan. Ya, tetapi untuk jenis soal seperti ini ya tidak usah. Satu-satu kemudian kamu pisahkan integralnya ini dulu, baru integral ini, integral tentu yang ini terhadap ini, semua terhadap dx. Ya terlalu repot menulis, tetapi tetap saya bilang sifat ini penting kamu pahami karena nanti ada variasi soal misalnya yang kamu temui di mana kamu boleh memisahkannya dulu supaya ketemu jawabannya. Nah, kemudian sifat yang keempat, integral A sampai B fx dx tambah kemudian integral B sampai C fx dx adalah, perhatikan di sini batas atas bawah batas bawahnya A, batas atasnya B. Kemudian di fungsi di integral yang kedua batas bawahnya B, batas atasnya C. Fungsi yang diintegralkan sama, integrannya sama-sama fx seperti ini. Maka boleh kamu tulis ini merupakan integral A sampai C. Di sini sama-sama B. Oke, atau sebaliknya, kalau tanda sama dengan artinya berlaku dari kanan ke kiri juga, dari kiri ke kanan juga. Jadi bisa kita uraikan hasil integral dari sebuah fungsi seperti ini dalam batas A sampai C menjadi A sampai B fx dx tambah B sampai C fx dx. Tapi tentu B-nya di antara A sampai C. Oke. Nah, misalnya gini. Integral 2 sampai 5 dari 2x tambah 1 dx. Nah, ini boleh kamu buat menjadi integral 2 sampai 3 2x tambah 1 dx tambah integral di sini 3 sampai 5 2x tambah 1 dx. Akan sama hasilnya itu nanti. Jadi kalau kamu punya soal seperti ini, boleh kamu pisah. Kemudian tetapi lihat 3 ada di antara 2 sampai 5. Nah, ini sebuah contoh yang membuat kamu akan mengerti kenapa terjadi seperti ini. Nanti kamu buktikan bahwa hasil integralnya ini akan sama dengan hasil integral seperti ini. Sudah? Kemudian integral A sampai B dari fx dx sama dengan minus, tadinya di sini batas bawah A, batas atas B, minus batas bawahnya sekarang B, batas atasnya A fx dx. Jadi integral dari 2 sampai 7 dari 5x dx ini sama aja dengan minus integral 7 sampai 2 5x dx. Perhatikan angkanya malah di sini lebih kecil angkanya karena pada umumnya memang di sini lebih kecil angkanya, di sini lebih besar angkanya. Tapi di sini simbol minus. Nah, jika fx lebih besar sama dengan 0, fungsinya fungsi positif misalnya, artinya nilai-nilai fungsinya adalah bernilai positif. Oke, paham ini ya? Yang definite positif waktu di kelas 10 ada dalam interval A sampai B, maka hasil integral A sampai B fx dx pasti bernilai positif kalau fungsinya adalah fungsi positif atau semua fungsinya bernilai positif. Demikian juga sebaliknya jika fungsinya negatif, maka hasil integral dari A sampai B dari fx dx di mana x-nya dari A sampai B hasilnya juga semua hasilnya bernilai negatif. Baik, kita akan masuk ke soal-soal lagi untuk menambah kemampuan kita, pemahaman kita tentang integral tentu. Integral 0 sampai 2 18x akar dari 3x kuadrat tambah 4 dx. Hasilnya berapa? Oke. Nah, ini menyelesaikan integralnya ini kita harus gunakan metode substitusi. Oke, setelah kita integralkan baru nanti kita substitusi batas bawah dan batas atasnya. Baik, metode substitusi masih ingat, boleh kamu menggunakan pemisalan. Boleh langsung menulis seperti yang saya tulis berikut ini, seperti ini. Integral 0 sampai 2
18X ini kita buat dalam pangkat setengah. Kalau kamu tidak pintar begini nanti kamu pakai pemisalan ya, yang ada U sama dengan, kemudian cari DU ya. Ini bukan parsial, bukan UDV ini ya. Nah, tetapi masih substitusi biasa ini. Nah, kemudian ini masih mengubah bentuk. DX ini kita buat menjadi D yang ini. 3x kuadrat tambah 4. Kenapa kita tidak ambil D18x? Ingat kemarin dalam metode substitusi, kita ambil pemisalannya U jika ada hubungan turunan dengan fungsi lain. Jadi kalau kita turunkan ini, ada hubungannya dengan ini nanti. Kan ini berpangkat 2. Kalau kita turunkan kan berpangkat 1. Oke. Nah, setelah kita tulis begini per turunan yang ini. Turunan yang ini adalah 6x tambah 0 tentunya. Dicoret. Oke, 18 per 6, 3. 3-nya di luar kita tulis boleh dengan sifat integral tadi. Oke, 3 kali 3x kuadrat tambah 4 pangkat setengah D 3x kuadrat tambah 4. Nah, kita integralkan 3 kali. Oke, ini kan bayangkan ini masih bisa mengerjakan seperti ini ya. Integral P pangkat setengah DP. Mudah ya. Atau integral X pangkat setengah DX. Kan bentuknya sama. Ini P-nya, ini DP-nya. Kan mengintegralnya tinggal 1 per, ini kan 1, setengah tambah 1, 3 per 2, P pangkat 3 per 2. Begitu kan? Nah, itunya makanya cara menulisnya ini agak membuat kita lebih ringkas menulisnya. Dibanding kalau kita menuliskan misalkan U sama dengan sekian misalnya. Ya, jadi 3 kali integral ini kan sudah sama dengan ini, integralnya adalah 1 per setengah tambah 1, 3 per 2. 3x pangkat 2 tambah 4 pangkat 3 per 2. Jangan lagi tambah C, tapi dalam batas 0, 2. Oke. Nah, kemudian 1 dibagi 3 per 2 kan 2 per 3. 2 per 3 kali 3 adalah 2. Jadi hasilnya 2 kali 3x kuadrat tambah 4 pangkat 3 per 2 dalam batas 0,2. Oke, hati-hati mengerjakan ini dibanding dengan soal yang sebelum tadi kalau kamu menggunakan metode faktor seperti ini. Tidak bisa. Jadi jangan nanti kamu buat begini, 2 kali 3, kemudian kau ganti X-nya 2 dulu, 2 pangkat 2 tambah 0 pangkat 2. Tidak boleh, karena ini diikat lagi oleh pangkat 3 per 2. Nih, jadi seharusnya begini, 2 kali, oke boleh dalam kurung dulu semua. 2 ini kan memang faktor untuk semua, boleh di luar 2. Nah, kemudian kita substitusi dulu X-nya dengan 2, berarti 3 kali 2 pangkat 2 tambah 4, kemudian pangkatkan dengan 3 per 2. Paham ya? Baru kemudian kurang. Kan konsepnya sebenarnya begitu tadi di contoh yang pertama. Substitusi dulu semuanya terhadap 2, kurang, buka kurung, substitusi lagi semuanya X-nya ini terhadap min 1. Jadi di sini pun begitu, substitusi dulu terhadap 2 X-nya ini, kemudian kurang, substitusi X-nya dengan 0. Berarti 3 kali 0 pangkat 2 tambah 4 pangkat 3 per 2. 2 kali 2 pangkat 2 kan 4. 4 kali 3, 12. 12 tambah 4 adalah 16. Ini kan 16 pangkat 3 per 2 dulu. Ini 2-nya pengalih untuk semua ya. Kurang 0 pangkat 2, 0, 0 kali 3, 0, 0 tambah 4 kan 4. 4 pangkat 3 per 2. Hasilnya 2 kali 16 ini kan 2 pangkat 4 kali 3 per 2 kurang 4 ini kan 2 pangkat 2 kali 3 per 2. Ini coret, ini 2, kemudian hasil ini juga coret, 2 kali 2 pangkat 2 pangkat ini 2 pangkat 3, 8 ya, kurang
Kemudian ini 2 pangkat 3 juga. Ini 2 pangkat 6. Ini 2 pangkat 6 ya. 2 pangkat 6 kurang 2 pangkat 3. Pas ya. Nah, kemudian 2 pangkat 6 kan 64 kurang 8. 2 pangkat 64 kurang 8, 56, 112. Baik, hasil integralnya ini adalah 112. Oke, ini hasilnya 112. Jadi ingat sekali lagi, di sini jangan kamu buat begini ya. Ini salah, bagian yang di sini salah. Jangan kamu begini, 2 kali 3, kemudian kamu ganti 2 pangkat 2 dulu, kurang 0 pangkat 2 tambah 4 pangkat 3 per 2. Sering sekali siswa terjebak di aljabar seperti ini, dipikirnya ini sama teknik ini dengan ketika kita menggunakan teknik seperti ini tadi. Meskipun sebenarnya untuk soal seperti ini saya sering memotivasi siswa untuk menggunakan teknik ini supaya lebih cermat atau lebih ringkas dalam berhitung. Kita masih masuk ke contoh-contoh berikutnya. Di contoh ketiga kita masuk yang mudah dulu ya. Oke. Integral dengan batas dari 0 sampai 2 dari fungsi integral ini adalah, jadi kita integralkan dulu. Integral dari 8 kan 8x. Integral dari 2x kan x kuadrat. Integral dari x pangkat 2 adalah 1/3 x pangkat 3. Nah, kemudian dalam batas 0 sampai 2. Oke. Nah, kalau ini bisa kita gunakan cara yang tadi, cara ringkas seperti ini waktu berhitungnya. Oke, caranya adalah satu-satu aja faktornya kita keluarkan, kemudian 2 dan 0 masing-masing substitusi langsung ke X, dibatasi dengan operasi kurang. Berarti 2 dulu, batas atas dulu ya, kurang 0. Kemudian kurang, oke, buka kurung. Ini harus buka kurung ya, karena kurang semua hasilnya nih nanti. 2 dulu, 2 pangkat 2 kurang, kemudian 0 pangkat 2. Kemudian kurang 1/3 kali. Kemudian 2 dulu, pangkat 3 kan kurang 0 pangkat 3. Jadi hasilnya 2 kurang 0 kan 2. 2 kali 8, 16. Kurang 2 pangkat 2, 4. Kurang 2 pangkat 3, 8. 8 kurang 0 kan 8. 8 kali 1/3, 8/3. 16 kurang 4 kan 12 kurang 8/3. Oke, paham ya? 3 kali 12, 36 kurang 8, hasilnya 28. 28/3 atau 9/3. Oke, masuk ke contoh berikutnya. Tapi ingat ya, kalau kamu mau lakukan substitusi 2 dulu supaya kamu merasa lebih aman, terserah ya. Jadi begini, 8 kali 2 kurang 2 pangkat 2 kurang 1/3 kali 0 pangkat 2 kurang, memang kebetulan karena batas bawahnya 0, langsung kurang 0 aja. Karena ketika kita substitusi 0 ke sini semua hasilnya 0. Nah, itu pun nggak apa-apa. Tapi ini saya sedang membiasakan kamu supaya boleh berhitung ketika menggunakan integral tentu. Karena kalau seandainya ini 1 kan mesti kamu tulis di sini 1, 1, 1 ya. Oke, langsung ke contoh nomor 4. Contoh keempatnya, integral 0 sampai 1, 5x kali 1 kurang x pangkat 6 dx berapa? Oke, ini kan tidak bisa lagi kita gunakan metode substitusi. Oke, ingat ya pemahamannya ya, bahwa kita akan melihat atau mencari integralnya dengan teknik-teknik yang sudah kita pelajari. Yang membedakannya di integral tentu bahwa kita akan mencari hasilnya setelah kita substitusi batas bawah dan batas atas terhadap hasil integralnya. Jadi teknik integral yang kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya tetap harus dikuasai. Nah, ini tidak bisa kita lakukan metode substitusi, kita harus lakukan metode atau teknik parsial. Oke, ini integralnya, ini yang diturunkan, ini yang diintegralkan kalau kita menggunakan metode tabulasi. Yang diturunkan adalah 5x, kemudian turunan dari 5x kan 5, turunan dari 5 0. Yang diintegralkan adalah 1 kurang x pangkat 6 dx. Kemudian kita taruh dulu di sini sele-selenya ya. Integral ini ya,
1 kurang X pangkat 6 pakai metode substitusi untuk mengintegralkan ini. Di sini dx, di sini ada 1 kurang X, buat aja di sini D1 kurang X. Per turunan dari 1 kurang X kan turunan dari 1, 0. Turunan dari min X adalah min 1. Sehingga bisa kita tulis ini menjadi minus 1 per minus 1 minus ya. Jadi minus satunya sudah saya buat di luar. Integralkan ini sekarang fokusnya hasil integralnya ini adalah ini sudah sama, 1 per 7, 1 kurang X pangkat 7. Jadi kita tulis di sini minus 1 per 7, 1 kurang X pangkat 7. Kemudian kita integralkan lagi sekali lagi. Oke. Jadi hasil integral yang ini lagi, buat lagi D 1 kurang X, tentu per minus 1 lagi. Jadi ini yang saya tulis ini ya. Kemudian dx-nya kan harus diintegralkan, dx-nya kita ganti dengan D1 kurang X per minus 1. Kemudian minus kali minus positif, jadi 1/7 kali. Integralkan bagian yang ini sudah sama dengan yang ini, berarti 1/7 tambah 1, 8, 1 kurang X pangkat 8. Jadi hasilnya 1/56. Oke, 1/56 dari 1 kurang X pangkat 8. Jadi hasil integralnya ini adalah ini positif kali positif masuknya, ini kali negatif nanti hasilnya. Kurangkan maksud saya. Oke, hasilnya 5X kali minus 1/7 ini adalah 5 minus 5/7 ya. Minus 5/7X kali 1 kurang X pangkat 7. Kemudian kurang 5/56 dari 1 kurang X pangkat 8 dalam batas 0,1. Nah, ini kan batas integralnya ini. Jadi ini masih hasil integralnya. Nah, sebenarnya batas integral yang ini boleh di satu-satu. Kita bisa begini lebih menarik, seperti itu pun tidak apa-apa. Atau sekaligus kita substitusi dulu satu semua. Kita tidak boleh menggunakan 1 kurang 0 di sini. Nggak boleh kita buat 1 kurang X ini kita ganti dengan 1 kurang 0 di bagian teknik yang sebelumnya itu, di bagian yang ini. Tidak boleh, karena dia diikat lagi dengan angka pangkat 7. Kecuali tidak ada pangkat 7, bisa barangkali ya. Tapi itu pun harus kita kalikan lagi dengan X di sini. Jadi kita harus lakukan apa? Substitusi dulu semuanya dengan 1, lalu substitusi lagi semua dengan 0. Atau boleh gini, ini kita pisahkan, ini batas 0,1 ya. Ini kita cari hasilnya, ini kita cari hasilnya nanti. Oke. Atau karena sudah sempat kita tulis begini, langsung aja kita tulis substitusi 1 dulu. Berarti minus 5/7 kali 1 kali 1 kurang 1 pangkat 7 kurang 5/56 kali 1 kurang 1 pangkat 8. Sudah selesai angka 1 kita substitusi. Kurang, buka kurung. Hati-hati ya. Minus 5/7 kali 0 kali 1 kurang 0 pangkat 7 kurang 5/56 kali 1 kurang 0 pangkat 8. Seperti ini. 1 kurang 1 kan 0. 0 pangkat 7, 0. 0 kali berapapun 0. Ini pun 1 kurang 1, 0. 0 pangkat 8, 0. 0 kali berapapun 0. Ini sudah 0. Kurang dalam kurung. Oke. 0 kali minus 5/7 kan 0. 0 kali berapapun 0. Ini pun 0. Kurang 1 kurang 0, 1. 1 pangkat 8, 1. 1 kali 5/56. Maksud saya 1 kali minus ini ya. 1 kali minus 5/6 kan minus, ini kan kurang, ini 0 kurang 5/56. Hasilnya minus kali minus positif 5/56.
Oke, jangan dianggap rumit ya operasi ini ya. Nanti kalau terbiasa sudah kamu pandang nol ini semua, kadang nggak perlu kamu tulis karena sudah mata kita langsung melihat, oh ini hasilnya nol, ini hasilnya nol. Jadi langsung kita tulis begini, nol kurang. Nah itu masalah bijak kamu nanti ketika mengoperasikannya secara aljabar. Oke, nah kita ambil satu contoh lagi. Integral 1 sampai 9 1 tambah akar X pangkat 2 dx. Nah, menyelesaikannya ini bagaimana? Kita buat dulu bentuk yang ini. Karena pangkat 2, ya pangkat 2 kan aja dulu. 1 pangkat 2 kan 1. 2 kali 1 kali akar X, 2 akar X. Tambah akar X pangkat 2 kan X dx. Atau boleh kita rapikan lagi, integral 1 sampai 9 dari 1 tambah 2x pangkat setengah tambah x dx. Mari kita integralkan. Hasil integral dari 1 terhadap dx kan x tambah 2 per setengah tambah 1, 3 per 2 x pangkat 3 per 2 tambah integral dari x adalah setengah x kuadrat dalam batas 1 sampai 9. Hasilnya kita rapikan dulu. 2 dibagi 3 per 2 kan 4 per 3. X pangkat 3 per 2 tambah setengah X pangkat 2 dalam batas 1 sampai 9. Sedang sekali tidak saya tulis ini X akar pangkat 2 dari X pangkat 3. Nah mungkin lebih mudah kalau menuliskan bentuk seperti ini saja. Jadi kita substitusi 1 dengan 9. Boleh kita lakukan gini. Cara yang teknik yang kedua tadi. X-nya ganti 9, X-nya ganti 1. Berarti 9 kurang 1. Sudah selesai ini. Tambah 4 per 3 kali 9 dulu dengan kemudian 1. 9 pangkat 3 per 2 kurang 1 pangkat 3 per 2 tambah setengah kali lalu 9 pangkat 2 kurang 1 pangkat 2. 9 kurang 1 kan 8. 4 per 3 kali 9 ini kan 3 pangkat 2 ini. Coret ya, kurang 1 pangkat berapapun 1 tambah setengah kali 9 pangkat 2 kan 81 kurang 1. Oke, rapikan lagi. 8 tambah 3 pangkat 3, 27. Betul ya? 27 kurang 1, 26. Jadi 4 per 3 kali 26. Tambah 81 kurang 1, 80. 80 dibagi 2, 40. Kemudian 8 tambah 40, 48 tambah 4 kali 26 adalah 104 per 3. Oke. 3 kali 48, 144 tambah 104, 248 per 3. Ya. Oke, 248 per 3. Nanti kalau ada yang kurang pas hitungannya, kamu perbaiki ya. Oke, satu contoh soal lagi. Nilai A memenuhi integral ini sehingga hasil integralnya ketika disubstitusi 1 dan A, batas bawah 1, batas atas A, hasilnya 6. Dengan A positif adalah, baik kita integralkan dulu langsung ini. Integral dari 2X adalah X kuadrat, integral dari 1 adalah X dalam batas 1 sampai A. Hasilnya katanya 6. Kita ganti X-nya A dan 1 berarti A pangkat 2 kurang 1 pangkat 2. Oke, ini sudah kita ganti kurang. Sekarang yang X ini dalam kurung ganti A dan 1 berarti A selalu operasi kurang ya. Ketika kita substitusi batas atasnya dilanjutkan dengan operasi kurang, kita substitusi batas bawah. Kemudian 1 hasilnya 6. Lalu kita rapikan. A kuadrat kurang 1 kurang A tambah 1. Pindah aja 6 ke kiri, kurang 6 sama dengan 0. Sehingga A kuadrat ini coret, kurang A kurang 6 sama dengan 0. Nah kemudian kita faktorkan. A kurang 3 kali A tambah 2 sama dengan 0. A-nya 3, A-nya minus 2. Karena diminta A-nya di sini tadi yang positif, maka kita ambil A sama dengan 3. Oke. Jadi di sini boleh 3. Paham ya? Oke.
Nah, itu dulu pelajaran kita kali ini. Ini harus kamu kuasai, harus kamu pahami, karena di bagian selanjutnya ini kita semua akan menggunakan integral, tentu secara khusus mencari luas daerah dan volume menggunakan integral sebagai aplikasinya. Ya, jadi nanti di latihan-latihan yang kamu kerjakan, silahkan kerjakan dengan baik dan kemudian harus rapi tulis dan jangan salah berhitung tentunya. Baik, selamat belajar, Tuhan memberkatimu.